Panglima TNI paparkan rencana bentuk Lanut dan Pasmar di IKN. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memaparkan rencana membentuk Pangkalan Udara, Lanut, TNI AU, Pasukan Marinir, Pasmar, TNI AL, Komando Daerah Militer, Kodam, Khusus, serta 2 batalion baru TNI AD di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam rapat pimpinan, Rapim, TNI Polri tahun 2024 di Markas Besar, Mabes, TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, Agus menjelaskan pembentukan markas-markas baru TNI dari 3 matra itu terkait dengan tata kelola organisasi TNI secara keseluruhan, seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke IKN. TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan tugas ke depan, termasuk pembangunan sistem pertahanan terpadu di IKN, kata Agus dalam Rapim tersebut. Dia lanjut membeberkan rencana mengubah struktur organisasi di 3 matra TNI. Pertama, di lingkungan TNI Angkatan Darat, Agus berencana menggelar total 37 Kodam. Dari 37 Kodam itu, 15 diantaranya akan diperkuat oleh Komando Resor Militer, Korem, sementara 22 lainnya tidak diperkuat Korem. Kemudian, di lingkungan TNI Angkatan Laut, Agus berencana meningkatkan status Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, menjadi Komando Operasi Utama, Kotama, Operasi. Dan, pembinaan dengan nomenklatur Kodamar, Komando Daerah Maritim, Kelas A, jumlah 8 Lantamal dan 6 Lantamal, menjadi Kodamar Kelas B, jelas Agus Subianto. Selanjutnya, di lingkungan TNI Angkatan Udara, dia juga akan meningkatkan status 5 Pangkalan Udara Tipe A dan 2 Pangkalan Udara Tipe B. Kemudian, akan dilakukan pula pembentukan Pangkalan Udara Tipe C dan skadron-skadron baru. Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima, dalam hal ini well-organized, tata kelola organisasi yang baik. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden, Joko Widodo, dalam rangka mewujudkan rencana di atas, kata Agus. Rapim TNI Polri tahun 2024 di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, dibuka oleh Presiden Jokowi yang juga memberikan arahan-arahan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Dalam rapat gabungan TNI Polri tahun ini, TNI selaku tuan rumah mengangkat tema, TNI Polri siap mewujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Dalam rapim tersebut, Jokowi memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menerima kenaikan pangkat istimewa dari Purnawirawan Jenderal Bintang 3 menjadi Jenderal Kehormatan Bintang 4. Usai acara, Presiden Jokowi langsung meninggalkan lokasi rapim TNI Polri, kemudian Prabowo bersama Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo lanjut mengecek kesiapan prajurit dan beberapa alat utama sistem persenjataan, alutsista, darat, seperti tank-tank, kendaraan tempur, kendaraan taktis, dan sepeda motor trail spek militer buatan dalam negeri. Jangan kaget kalau IKN terendam banjir. Peneliti ahli utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan, mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya banjir di Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Ibu Kota Nusantara, IKN, akibat perubahan posisi semu matahari saat berada di garis khatulistiwa atau equinox. Ketika matahari mulai bergeser menuju ekuator, kemungkinan terjadi banjir di wilayah ekuator, termasuk IKN, harus dipersiapkan, katanya dalam wawancara di Jakarta pada hari Rabu, 21 Februari 2024. Equinox adalah fenomena astronomi ketika lintasan harian semu matahari berada langsung di garis khatulistiwa, atau ekuator bumi. Fenomena ini terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada 21 Maret dan 23 September. Menurut Edi, hujan selama periode equinox biasanya berlangsung maksimal 3 hari, tetapi rata-rata hanya 2 hari. Hujan terjadi ketika matahari mendekati garis ekuator bumi. Ia menambahkan, jika equinox terjadi pada 21 Maret 2024, maka hujan diperkirakan mulai turun pada tanggal 15 atau 16 Maret 2024. Nanti jangan kaget Samarinda banjir, Balikpapan banjir, IKN mulai terendam.
Jangan kaget karena siklusnya memang begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini siklus hujan normal, kata Edi. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa monsun mengikuti angin dan angin mengikuti posisi matahari. Sehingga, saat matahari menuju garis ekuator maka pusat tekanan rendah digeser ke bagian tengah bumi. Hal ini menyebabkan massa uap air yang berasal dari berbagai wilayah, seperti Australia akan diarahkan ke garis ekuator membuat hujan mengguyur Pulau Kalimantan. Daerah seperti IKN basah terus dan mendung terus saat equinox. Puncak hujan terjadi 2 kali dalam setahun, pungkas dia. BPS, IKN dongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan 5,43%. Badan Pusat Statistik, BPS, melaporkan pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan menguat 5,43%, salah satunya didorong oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, karena ada aktivitas konstruksi yang tumbuh 15,82%, kata PLT. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Selain aktivitas konstruksi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga didorong oleh pembentukan modal tetap bruto, PMTB, yang disebut juga tumbuh tinggi, imbas pembangunan berbagai infrastruktur di IKN. Berkat kedua sektor tersebut, Kalimantan Timur memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan, yaitu sebesar 3,24%. Sementara itu provinsi lainnya memberikan sumber pertumbuhan ekonomi masing-masing di bawah 1%, yakni Kalimantan Selatan 0,71%, Kalimantan Barat 0,68%, Kalimantan Tengah 0,46%, dan Kalimantan Utara 0,34%. Tiga sektor utama yang menjadi sumber pertumbuhan di Pulau Kalimantan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan industri pengolahan. Meski menjadi salah satu pulau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun kontribusi Pulau Kalimantan terhadap produk domestik bruto, PDB, hanya sebesar 8,49%, di mana Pulau Jawa masih menjadi kontributor dominan terhadap PDB sebesar 57,05%. Kemudian, disusul oleh Sumatera yang berkontribusi 22,01% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,69% pada 2023. Selanjutnya, Sulawesi berkontribusi 7,10% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,37%, Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi 2,77% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,00%, serta Maluku dan Papua berkontribusi 2,58% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,94%.